Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok analisa perancangan tata letak fasilitas di CV Dwi Jaya Mulia. Saya Ahmad Firmahendra, NIM 18 060 1029 dan Anang Abdiansa 18 060 1023 dan Farid Andi Kusuma 19 060 1048. Yang pertama sini saya akan menjelaskan tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas merupakan suatu landasan utama dalam dunia industri. Tata letak pabrik adalah suatu landasan utama dalam dunia industri. Perancangan tata letak pabrik atau tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Yang kedua yaitu ada pengertian perencanaan fasilitas dapat dikemukakan sebagai proses perancangan fasilitas, perencanaan, desain dan susunan fasilitas, peralatan fisik dan manusia yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan sistem pelayanan. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan perencanaan tata letak fasilitas. Yang pertama yaitu satu, menaikkan output produksi. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu atau delay. Yang ketiga, mengurangi proses pemindahan bahan atau material handling. Yang keempat, penghematan penggunaan areal untuk produksi, gudang, dan servis. Dan terakhir yaitu ada mengurangi inventory in proses. Selanjutnya yaitu aspek-aspek dasar, tujuan, dan keuntungan yang didapatkan dalam tata letak pabrik itu ada 6. Yang pertama yaitu integrasi total. Yang kedua ada perpindahan jarak yang seminimal mungkin. Jadi perpindahan jarak ini sangat penting ya dalam suatu pabrik, karena ini juga dapat untuk meminimalisasikan waktu. Yang ketiga ada aliran proses kerja berlangsung, manfaatan ruangan, kepuasan dan keselamatan kerja, dan juga fleksibilitas. Selanjutnya ada langkah awal untuk merancang fasilitas. Beberapa yang perlu diperhatikan yaitu ada garis lurus, digunakan jika proses produksi itu pendek atau relatif sederhana dan hanya mengandung sedikit komponen atau beberapa peralatan produksi. Yang kedua ada ular atau zigzag, digunakan jika lintasan lebih panjang dari ruangan yang ditempatinya. Namun pola ini memiliki lintasan aliran yang lebih panjang dengan bentuk dan ukuran yang lebih ekonomis. Yang ketiga yaitu bentuk U, digunakan jika diharapkan produk jadinya mengakhiri proses pada tempat yang relatif sama dengan awal proses. Yang keempat ada melingkar, digunakan jika diharapkan produk jadi kembali ke tempat proses dimulai. Dan juga di sini saya menggunakan metode from to chart, di mana metode perencanaan tata letak yang berbasis aliran material yang bersifat flow shop, yang bertujuan untuk merancang tata letak yang dapat meminimalkan backtracking dalam aliran produksi. Ciri penggunaan di sini yaitu variasi produk atau komponen yang dibuat banyak tetapi menggunakan beberapa mesin yang sama. Yang terakhir yaitu sering juga disebut dengan travel chart karena mengadopsi tabel pelajaran. Selanjutnya ada identifikasi data-data pendukung proses analisis. Di sini ada beberapa ya yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu panjang lintasan, jarak antar mesin, berat setiap produk, lama dan volume, material handling tiap produk, kapasitas produksi tiap produk, jumlah SDM dalam mesin, dan juga biaya produksi per unit produk dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke studi kasus. Di sini ada deskripsi mesin atau peralatan dan juga tenaga kerja yang ada di CV Dwi Jaya Mulia, salah satu percetakan yang ada di Gresik ya. Nomor 1 ada mesin digital printing office yang berada di ruang produksi berjumlah 2 mesin dan juga operatornya berjumlah 2 orang. Lalu nomor 2 ada mesin banner yang juga berada di ruang produksi berjumlah 1 dan tenaga kerjanya 1. Lalu yang ketiga ada mesin indoor yang berada di ruang produksi juga, jumlahnya
adalah satu mesin dan juga pekerjanya satu. Lalu nomor 4 ada mesin finishing di ruang finishing berjumlah 3 alat dan pekerjanya juga 3 orang. Sementara nomor 5 ada meja pelayanan yang berada di ruang pelayanan berjumlah 2 dan juga pekerjanya ada 2. Lalu nomor 6 ada meja desainer yang ada di ruang pelayanan bagian kantor berjumlah 2 meja dan juga ada 2 pekerja. Dan yang terakhir ada meja manajer yang berada di ruang pelayanan bagian kantor yang berjumlah 1 dan pekerjanya 1. Selanjutnya ada alur proses produksi. Yang pertama adalah ruang pelayanan. Jadi pelanggan atau pembeli menuju ke dalam ruang pelayanan, di sana akan dilayani apa yang akan dicetak dan juga desain seperti apa nanti akan dikoordinasikan dengan desainernya. Setelah melakukan pelayanan, selanjutnya adalah lanjut ke gudang stok bahan baku, melihat bahan bakunya apakah ada. Kalau ada, bisa langsung ke ruang produksi, memproduksi barangnya dengan mesin digital printing office. Lanjut ke mesin banner atau mesin indoor tergantung dengan pesanan yang akan dipesan oleh pembeli. Selanjutnya lanjut ke ruang finishing. Setelah diproduksi harus melalui finishing terlebih dahulu sebelum menjadi barang jadi. Jadi finishing ini seperti memperbaiki dan juga mempercantik tampilan. Dan selanjutnya setelah barangnya jadi disimpan ke dalam gudang barang jadi. Selanjutnya kita ke perancangan tata letak fasilitas dengan penyelesaian metode from to chart. Ini adalah kedekatan hubungan antar departemen atau ruangan, di mana A adalah ruangan pelayanan, B gudang stok bahan baku, C ruang produksi, D ruang finishing, dan juga E adalah gudang barang jadi. Di mana kedekatan antara A dan B ada 2, A dan C bernilai 3, A dan D bernilai 5, A dan E bernilai 6. Lalu B dan C bernilai 8, B dan D bernilai 6, B dan E bernilai 4, dan C dan D bernilai 7, C dan E bernilai 5, dan yang terakhir D dan E bernilai 7. Di sini bisa kita lihat kedekatan hubungan antar departemen yang paling besar adalah angka 8, yaitu pada ruangan B dan juga C, gudang stok bahan baku dan juga ruang produksi. Mengapa demikian? Karena untuk menjadikan bahan baku tersebut menjadi sebuah produk, tentu bahan bakunya tidak hanya satu, tapi banyak tadi. Di situ terjadi banyak pemindahan material. Oleh karena itu, hubungan antar departemen ini sangat-sangat berpengaruh ya terhadap produksi, karena banyak material perpindahan yang harus dilakukan. Contohnya ada tinta, ada stiker, ada kanvas, dan juga ada kertas-kertas HVS, kertas yang lainnya yang nantinya akan diproses menjadi satu. Jadi di situ ada sekitar 4 atau 5 bahan baku dijadikan satu. Setelah kita mendapatkan B dan C, kita lanjut ke dekatan antar ruangan yang lain. Perhitungan bobot keterkaitan semua ruangan dengan ruangan B dan C. Pilih nilai terbesar. Di sini ruangan A dan B, C bernilai total adalah 5, yaitu dari A ke B nilainya 2, A dan A ke C nilainya 3, sehingga total nilainya 5. Sementara ruangan D ke BC bernilai 13 dan juga E ke BC bernilai 9, sehingga jika kita bandingkan antara ruangan A, D, dan E, yang keterkaitan ruangannya dengan B dan C adalah D dengan nilai terbesarnya yaitu 13, sehingga kita membentuk segitiga B, C, dan D. Setelah itu kita lanjut lagi membentuk segitiga lagi dengan keterkaitan di antara B, C, dan D.
dimana caranya adalah sama, pilih nilai terbesar. Yang pertama ada ruangan A ke B, C, D dengan A ke B bernilai 2, A ke C bernilai 3, A ke D bernilai 5, sehingga total nilainya ada 10. Sementara pada ruangan E ke B bernilai 4, E ke C bernilai 5, dan E ke D bernilai 7. Sehingga total keterkaitan ruangan E dengan B, C, D ada 16. Dan pada ruangan tersebut adalah nilai terbesar karena 16 dibandingkan dengan 10 lebih besar 16. Sehingga kita ambil titik tengah dari segitiga 3 sebelumnya tadi B, C, D, kita taruh E ke tengah-tengah segitiga tersebut sehingga membentuk segitiga seperti di layar. B, C, D, di tengahnya ada E. Dan yang terakhir tersisa ruangan A. Kita lihat dulu ya. Karena ini harus membentuk segitiga, di tengah-tengahnya harus diisi. Di sini ada 3 segitiga. Yang pertama ada DEC, DEB, dan juga BCD. Dan kita hitung satu persatu keterkaitan antara ruangan A dengan ketiga ruangan segitiga tersebut, di mana letak A nanti akan ditempatkan. Yang pertama ada ruangan A dengan DEC yang memiliki nilai 14, lalu A dengan DEB memiliki nilai 13, dan juga yang terakhir A dengan BCD bernilai 10. Sehingga di antara ketiga segitiga tersebut yang terbesar adalah segitiga DEC dengan nilai 14. Lalu ruangan A kita taruh di tengah-tengah antara segitiga DEC tersebut sehingga membentuk segitiga baru seperti yang tertera di layar. Setelah kita membuat segitiga, kita langsung masuk ke blok diagram tata letak ruangan. Dalam segitiga tersebut kita masukkan ke dalam blok diagram tata letak ruangan seperti berikut, di mana B dan C bersebelahan, lalu E-nya ada di atasnya, di sebelahnya ada A, dan juga yang paling atas ada ruangan D. Sehingga pada tata letak ruangan yang sebelumnya adalah sebagai berikut, di mana ruang produksi dan juga ruang pelayanan bersebelahan, lalu ada gudang barang jadi, gudang stok bahan baku, dan juga ruang finishing yang ada di belakang. Setelah melakukan analisa perancangan tata letak, hasilnya adalah seperti berikut. Untuk gudang stok bahan baku, gudang barang jadi, dan juga ruang pelayanan, ruangannya berada tetap, sementara yang diganti atau dipindah adalah ruang finishing dan juga ruang produksi, seperti yang sudah kita hitung atau kita analisis sebelumnya antara keterkaitan satu ruangan dengan ruangan lainnya. Baik, akan saya lanjutkan kedekatan hubungan antar mesin produksi. Di sini kita lihat keterangan A yaitu mesin digital printing 1, mesin B yaitu B mesin digital printing 2, C mesin banner, D mesin indoor. Kita lihat tabel berikut. Dari A menuju ke mesin B yaitu 9, dari mesin A ke mesin C yaitu 7, dari A ke D yaitu 7. Kemudian mesin B ke A bernilai 9, mesin B ke C bernilai 7, mesin B ke D bernilai 7. Kemudian mesin C ke A bernilai 7, mesin C ke B bernilai 7, mesin C ke D bernilai 5. Sedangkan mesin D ke A yaitu bernilai 7, mesin D ke B bernilai 7, dan mesin D ke C bernilai 5. Perhitungan bobot keterkaitan semua mesin dengan ruangan A dan B.
kita lihat tabel berikut ini, yaitu mesin C 7+7 nilainya 14, sama juga dengan mesin D 7+7 bernilai 14. Jadi kita pilih salah satu kalau nilainya sama seperti ini. Kemudian untuk perhitungan bobot keterkaitan semua ruangan dengan ruangan B, C, D. Kita lihat tabel berikut ini. Mesin D yaitu 7+7 plus 5 bernilai 19. Jadi gambarnya seperti ini. Blok diagram tata letak mesin produksi. Seperti ini. Dan kita lihat tata letak mesin produksi sebelum perbaikan. Jadi di departemen ini mesin produksi ini ada di depan, di bagian depan. Jadi ini sangat mengganggu sekali saat proses ada stok bahan baku datang. Jadi ini kan keluar masuknya stok bahan baku kalau misal ada orderan. Jadi ini sangat mengganggu proses produksi. Kemudian ini tata letak mesin produksi setelah perbaikan. Jadi mesin produksi ini ditaruh di belakang. Jadi untuk stok bahan baku yang datang itu tidak mengganggu proses produksi. Jadi tata letak akhir ini yaitu mesin finishing yang tadinya ada di belakang dipindah ke depan ke ruangan yang dahulunya mesin produksi, supaya kalau misal ada stok bahan baku itu tidak mengganggu proses produksi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.